Tak dipungkiri, pandemi COVID-19 yang mewabah di tanah air tercinta berimbas luas bagi banyak aspek kehidupan. Selain dalam segi kesehatan, virus corona turut pula berdampak kepada segi ekonomi, khususnya bagi masyarakat kelas bawah. Banyak dari mereka yang kini tak lagi memiliki penghasilan sehingga sulit untuk membiayai biaya hidup sehari-hari. Hal itu pun dirasakan oleh Ibu Suyati, seorang pengais barang bekas yang sempat viral pada Idul Adha tahun lalu setelah menyumbangkan seekor hewan kurban meski penghasilannya pas-pasan. Di usia senjanya, Suyati hidup dengan penuh keprihatinan di tengah kerasnya ibu kota. Maka inilah curahan hati Ibu Suyati atas perjuangannya bertahan hidup menerjang hantaman pandemi COVID-19. Iya, beginilah Mbak. Ya pahit getirnya gitulah. Ya pahit getirnya gitulah. Prihatin lah. Ya kalau ada diambil, kalau nggak ada ya udah. Kalau dapat banyak ya alhamdulillah, kalau dapat sedih syukuri gitu aja. Emang kalau kerja ya begitu. Kayak gini ntar udah jam 6, ntar bobo sampai jam 8, ntar jam 8 jalan gitu. Ntar sampai jam 12 nungguin di sana, tunggu lapaknya tutup, bersihin lapak. Dia dibayar kalau ada makanan ya dikasih, harganya menurun. Ya biasanya kan 3.500, dibeli 2.000. Kalau misalnya kardus biasanya 1.200, dibeli 800 itu, 600 gitu. Kan beda-beda. Pandemik ini ya semua kena, jadi ya harus sabar-sabar, harus kreatif, gimana caranya bisa bertahan, survive. Semua pelapisan masyarakat sih menurut saya, semuanya harus. Jadi kalau misalnya tergantungnya dari satu bidang itu ternyata mati gara-gara pandemik, ya harus kreatif cari jalan lain. Kalau kita ngomong prihatin, kita prihatin sama semua orang, semua segi, semua profesi. Karena yang kena dampak itu nggak cuma 1-2 profesi, seluruhnya. Dengan kondisi fisiknya yang kini sudah tak prima lagi, Ibu Suyati setiap harinya tetap sekuat tenaga sejauh kaki melangkah mengais barang-barang bekas demi kelangsungan hidupnya. Sehari-hari Suyati tinggal di sebuah bangunan liar di kawasan pinggir rel kereta Tanah Abang bersama 2 orang rekannya. Kepada tim Hotshot, ibu 2 orang anak ini memperlihatkan tempat tinggalnya. Meski sempit dan terbilang sesak, Suyati tetap bersyukur memiliki sebuah tempat tidur dengan batasan kelambu yang menjaganya dari nyamuk. Iya, selepas bekerja, ia melepas lelah di sebuah kediaman sangat sederhana yang baginya merupakan sebuah berkah besar dari Sang Pencipta. Iya begini. Yang penting ada kelambune aja, biar nggak ada nyamuk. Walaupun sebentar boboknya kan nggak diganggu sama nyamuk gitu. Iya kalau misalnya orang udah ngantuk ya ini tetap aja merem, nggak kelihatan. Ya saya udah bersyukur aja Mbak, terima kasih. Yang penting bisa merem aja, nggak lama. Cuma sampai jam 12, jam 1, jam 2 belum bobok, jam 3, jam 4, 5. Jam 5 udah bangun. Kan udah diseret-seret ini plastik. Ini udah tinggal pulang kemarin. Nggak apa-apa. Ini bapak yang tadi. Yang orang bapak satu lagi orangnya pulang. Istirahat sedikit tapi nyaman gitu loh. Mbak, nggak diganggu nyamuk. Kan banyak nyamuk orang kayak gini. 20 tahun bekerja sebagai pengais barang-barang bekas, asam garam kehidupan pun telah melebur dalam setiap langkah Ibu Suyati. Meski penghasilannya terbilang sangat pas-pasan, namun ia tetap berjuang melawan pahit dan getir demi keluarganya di kampung halaman. Salah satu anaknya menderita gangguan mental, sehingga harus dititipkan kepada ayah Suyati yang usianya sudah menginjak 80 tahun.
tak mau menggantungkan hidupnya begitu saja, apalagi setelah suaminya pun telah meninggal dunia. Suyati mau tak mau harus terus mengais rejeki demi orang-orang yang dicintainya. Lantas, benarkah imbas dari pembatasan sosial berskala besar membuat Suyati sedih lantaran tak bisa mengirim uang kepada keluarga di kampung halamannya? Kita tuh ini Mbak ya nggak tentulah ya, buat itu seadanya di itu kumpul-kumpul gitu aja, dikumpul-kumpul gitu aja. Udah yang kiranya pantas dikirim ya kirim gitu. Dua minggu sekali. Namanya kita punya tanggung jawab. Anak saya kan lagi gagal mental, stres. Ya saya suruh ngasuh bapak saya. Emang saya kebagian harus begini mungkin Mbak. Makanya ya harus kuat nggak kuat, ya kita harus dipikul bebannya. Hidupnya aja, tidurnya aja, untung masih beruntung saya dikasih tempat tinggal sama tantenya. Membutuhkan keimanan kita, kegigihan kita, keyakinan kita pada Tuhan bahwa ini bisa lagi, rezeki nggak akan ketukar. Kita akan cari jalan apapun juga akan dapat rezeki yang halal. Udah lama Mbak, udah ada 20-an tahun. Saya kan tadinya ya kerja gitu, nyuci, gosok, itu apa namanya, ngurusin anak kos. Ya udah dilalui lah, apa aja udah dilalui. Mungkin kok kurban juga, tapi harusnya lebih gede lagi gitu loh. Ya bismillah, moga-moga Bu Suyati rezekinya ditambah, banyak orang yang terinspirasi. Keterbatasan hidup yang dialaminya, Suyati dikenal sebagai sosok yang berhati mulia di mata orang-orang sekitarnya. Meski kadang untuk makan dirinya sendiri ia mengalami kesulitan, namun Suyati tak pernah menutup mata dan hatinya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Sering kali ia membeli barang bekas milik rekannya yang tak terjual hingga memberikan makanan kepada anak-anak yatim piatu di sekitar tempat tinggalnya. Saya kan pemulung, Mbak. Pemulung. Saya dapat nggak bisa ditarget, nggak bisa. Dapat 150, 200, apa 100, apa 70, apa 50, nggak tahu. Itu tinggal ketentuan nama Allah. Sama teman. Dia kasihan sama dia. Iya, kita saling membantu. Walaupun misalkan dia nggak jual, kalau kelihatannya nggak makan, ya saya kasih uang kalau malam. Saya yang gendong, ya disunggi di kepala, ya ambil nenteng, karung gitu. Kalau dia belum bobok, saya dapat makanan, ya saya kasih dia. Mungkin kan lapar, ada anak yatim piatu, nggak 10-nya kurang, kan kesian. Kalau misalnya saya ada, saya juga lapar, tapi dia belum tidur, masih kelihatan di luar. Mungkin dia lapar, saya kasih. Saya mending lapar nggak apa-apa. Aku berharap semoga kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga bisa saling support gitu. Kalau kita lihat tetangga kita ada yang membutuhkan, pastinya kita juga berusaha untuk membantu gitu, menolong. Pastinya zaman sekarang jadinya semuanya jadi lebih susah kan gitu, apalagi dengan adanya pembatasan ini gitu. Jadi kita harus buka diri untuk sadar gitu, untuk membantu sesama kita. Berpegang teguh bahwa hidup tak hanya di dunia, tapi juga di akhirat, sosok Suyati yang berhati mulia juga dibuktikan saat tahun lalu ia membeli sebuah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Di tengah perjuangannya bertahan hidup, keinginan untuk berkurban itu pun ia niatkan dengan menabung Rp5.000 setiap harinya. Setelah terkumpul, Suyati mengalokasikan uang tabungannya berupa patungan 1 nama sapi di sebuah yayasan. Daging kurban itu pun dibagikan kepada anak yatim piatu duafa dan warga kurang mampu di sekitar tempat tinggalnya. Pas tahu Bu Suyati profilnya kayak gitu, akhirnya kan kita juga itu menjadi semangat tersendiri. Nah, kita datengin tuh ke sini, ke rumah ini,
kita mau kenal sama Bu Suyati. Nah dari sanalah awal pertemuan kita dengan Bu Suyati. Dia pengen banget berkorban kenapa? Karena kan dia pengen daging kurbannya bermanfaat untuk anak-anak yatim piatu dan duafa di sini gitu. Terus juga kemarin juga yang cerita Bu Suyati, kalau ada teman-temannya yang misalkan jual rongsok ke dia gitu kan, misalkan kalau di orang-orang lakunya 3.000, dijual sama dia 5.000. Kita senangnya bukannya di dunia saya punya utang, kalau dikasih kan nantinya saya harus bayar. Di akhirat ya harus bahagia, harus kaya, kan kita insya Allah. Aku terharu juga sih sama perjuangan Ibu Suyati. Tahun lalu meskipun pekerjaannya sebagai pemulung, dia masih berjiwa besar untuk menabung, memberikan korban sapi untuk para teman-teman di tempatnya gitu. Jadi ya pasti aku mudah-mudahan juga niat baik itu bisa dibalas dengan kebaikan juga gitu sama orang-orang di situ. Mudah-mudahan kita juga bisa membantu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.